Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Aktivitas aku bikin menu untuk berbuka kali ini, aku bikin ayam goreng bawang putih ya teman-teman. Sebelumnya aku pernah bikin video cara bikin ayam goreng bawang putih yang kemarin. Jadi aku tinggal goreng aja ya. Ini udah dimarinasi, udah sekitaran 2 sampai 3 jam jadi nyerap banget. Aku tambahin tepung tapioka supaya ada sedikit kayak kulit-kulitnya gitu ya. Ini rasanya garing enak banget walaupun disajikannya dingin tapi tetap enak. Di sampingnya aku mau goreng kelewih ya teman-teman, biji kelewih. Teman-teman tahu nggak biji kelewih? Ya di sejenis biji nangka gitu mirip ya teman-teman. Jadi itu teh diambil bijinya aja ya. Dan ini menunya untuk berbuka kita kali ini. Aku nggak liatin cara masaknya karena mungkin teman-teman udah pada bosan lihat aku masak. Dan ini menu yang paling sederhana, yaitu cuman ayam goreng, sambal sama lalapan ya. Dan ini kesukaan anak-anak banget, apalagi kalau dimakan lah lagi anget-angetnya karena rasanya garing. Kita mau buka puasa dulu ya teman-teman. Tiap hari menunya macam-macam ya, walaupun itu sederhana cuman satu. Yang penting ada gorengan ya teman-teman. Karena suamiku paling suka sama yang namanya gorengan, gak bisa move on ya. Jadi apapun masakannya gorengan harus tetap ada ya. Jadi buat dia kalau misalnya pulang taraweh itu pasti cari-cari makanan ya, dan kebetulan di kampung aku itu yang ada cuman masakan rumahan. Dan lanjut aku mau bikin cemilan pas waktu buka puasa, tapi yang rasanya manis karena aku punya pisang tanduk di rumah. Kemarin pas waktu beli di pasar itu 3 itu harganya 6.000 ya teman-teman. Nah ini aku di rumah ada tepung meras dan ada santan instan ya. Sebelumnya aku mau rebus dulu ini si pisang tanduknya, jadi supaya jadinya lebih lebih cepat dan gak cepat basi ya teman-teman. Kalau misalnya bikin papais ya, kalau bahasa Indonesianya Nagasari kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau misalnya di kampung kalian itu namanya apa ya? Kalau di aku namanya papais, yang isinya bisa unti kelapa dan ada juga yang isinya pakai pisang ya teman-teman. Jadi kalau aku karena di rumahnya ada pisang tanduk, jadi aku pakai pisang tanduk aja. Karena kalau misalnya bulan puasa itu masak yang bersantan-santan itu suka ngaruh ya ke lambung aku. Jadi hari riwit ya teman-teman, kalau misalnya udah punya penyakit mah apa aja yang dimakan itu jadinya serba salah. Jadi harus dijaga-jaga supaya puasanya nggak terganggu. Nah ini sambil nunggu si pisangnya matang, aku bakar dulu si daun pisangnya ya. Jadi aku mah gampang ya, kalau mau apa-apa daun pisang ada di rumah tetangga, tinggal ngambil aja. Lanjut supaya karena di rumah nggak ada panas matahari, jadi aku bakar aja di atas kompor ya. Nah ini aku pakai tepung beras yang 200 gram karena itu kemarin pas waktu bikin cireng isi kan takutnya pada nempel ke kalau disimpan di freezer ya atau di kulkas gitu. Jadi pakai taburan tepung tepung beras ya. Tapi karena ini sisanya masih banyak, jadi sayang banget. Jadi aku mau bikin kue aja. Aku tambahin vanili bubuk dan beberapa sendok tepung tapioka ya. Kalau misalnya tepung berasnya 200 gram, tepung tapiokanya 5 sendok. Jadi gak terlalu keras gitu. Dan aku mau tambahin santan instan ya. Tadi teh aku ke warung mau beli kelapa ya teman-teman, karena sekarang itu banyak banget mungkin yang mau beli kelapa jadi susah banget. Dan untuk santan instan ini di warung harganya 5.500 ya. Jadi gak tahu, aku lupa lagi, jadi udah lama banget aku gak beli santan yang kayak ginian di pasar. Kalau di tempat kalian santan yang kayak ginian satunya berapa? Kalau di aku di warung itu sekitar 5.500 ya. Mungkin kalau di pasar harganya lebih murah. Dan ini aku pakai gula pasir 100 gram dikira-kira aja ya, karena
Aku lagi males pakai timbangan karena kan kalau pakai timbangan pakai wadah lagi, jadi banyak cucian piring ya, karena aku lagi males banget cuci piring. Lanjut kita masukin air ya. Kalau dalam resep itu air panas, tapi aku pakai air mentah aja karena nantinya mau digodogin juga ya. Supaya si tepungnya nggak bergerindil, aku aduk-aduk dulu sebelum pakai air panas atau pakai nyala api ya. Jadi diaduk-aduk dulu sampai si tepungnya larut ya teman-teman. Barulah dicetrekeun di gas ya supaya nggak ngeguruhulan gitu. Dan ini kita kocek-kocek ya. Aku lupa lagi nih teman-teman, aku kira ini teh si kompornya itu masih nyala, nggak tahu kenapa aku kira ini terlalu keenceran, jadi aku terus aduk-aduk tapi nggak ngenteng-ngenteng, nggak taunya itu gasnya habis ya. Paling dilema banget kalau misalnya lagi bikin apa-apa gasnya habis. Untungnya di rumah masih ada stok gas. Waktu kemarin tuh aku kan dagang ya teman-teman, jadi ada beberapa tabung gas di rumah selalu aku isi, jadi takutnya itu tengah malam atau pas waktu sahur itu gasnya habis masih ada stok di rumah. Karena kan kalau di warung-warung sekarang kemarin-kemarin pernah susah itu ya gas ya. Jadi aku punya sendiri, dan kalau misalnya beli langsung di agennya itu harganya lebih murah. Jadi 19.000 satu tabung ya. Samaan nggak di kampung kalian atau di kota-kota kalian itu harganya berapa? Kalau di warung aku beli itu harganya sekitar 25.000 mungkin sama ongkos kirim ya. Nah ini kita aduk-aduk dan aku itu teh lagi belum tahu itu teh gasnya udah habis, jadi terus aja dikocek, gak taunya itu gasnya nggak ada ya. Ini namanya ibu-ibu kalau misalnya udah mulai jam buka puasa jadi udah gak koneksi ya. Jadi aku terus aduk-aduk tanpa melihat itu di kolong kompor itu nggak ada apinya. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi masak apa-apa bolehlah dicek ke kolong, takutnya terus aja dikocek kayak aku nggak taunya itu si kompornya mati. Dan ini udah beres, si pisangnya udah mateng, aku kupasin ya, walaupun panas-panas kayak gini, ini panas banget ya baru keluar dari kompor. Dan itu si adonan tepung berasnya aku pikir itu terlalu keras tapi ternyata enggak ya. Jadi pas waktu adonannya mengental si pisangnya aku kupasin dulu dan itu agak lama ya, jadi agak sedikit menggumpal. Tapi kalau misalnya disimpan di daun itu nggak bakalan lengket. Di itu ya ditekan-tekan aja, dilebarin supaya nantinya si pisangnya bisa ketutupan. Jadi kayak kue Nagasari pada umumnya. Nah ini ditekan-tekan aja supaya nanti si pisangnya bakalan masuk. Kalau teman-teman pas waktu buka puasa sukanya makan sama yang manis-manis dulu atau langsung aja makan nasi ya. Kalau aku sih tim yang suka langsung makan nasi, jadi orangnya nggak bisa nahan-nahan. Kalau pasu itu sukanya yang manis dulu lanjut sholat baru makan ya, tapi aku orangnya makan nasi baru manis-manis, jadi tetap yang manis dimakan tapi nasi dulu ya. Karena kalau misalnya pulang dari taraweh boro-boro aku mah cemil-cemil ya langsung aja tidur tepar karena takutnya kesiangan. Kalau kitanya tidurnya kemalaman, pernah aku teh ya di kampung aku teh jempling gitu ya teman-teman, gak ada yang ngasih tahu, gak ada kohkol gitu kasih tahu itu buka waktu sahur. Beda lagi sama pas waktu pertama sahur, banyak banget yang ngebangunin gitu ya kayak di masjid pakai halo-halo gitu ya, sahur-sahur gitu. Tapi udah kesini itu malah malah nggak ada orang yang ngasih tahu, jadi aku harus punya alarm pribadi. Jadi kita teh udah ada alarmnya sekitaran setengah tiga ya. Setengah tiga aku pasti udah bangun nyiapin buat buka puasa gitu. Buka sahur ya. Kalau enggak bakalan kesiangan. Nah ini udah dipanasin, alhamdulillah udah mateng. Jadi tinggal nungguin buka puasa. Kita makan sama papais ya. Papais isi pisang tanduk. Sambil nungguin buka puasa aku mau beresin lemari aku yang berantakan ya.
Jadi kalau aku mah orangnya nggak terlalu imut ya kalau misalnya bikin apa-apa, kadang kadang aku teh udulkeun ya teman-teman, lalu dirapihkan, nggak taunya datang males aku masukin lagi semuanya di dedet-dedetin gitu ya. Jadi aku mah orangnya nggak apa tuh, nggak fokus sama satu tujuan gitu ya. Kadang misalnya lagi beres-beres kayak gini, nggak taunya si adek minta dianterin beli jajanan, atau kita teh inget mau beli apa gitu ditinggalin aja ya. Mungkin sifat seperti itu harus dijauhkan dari ibu-ibu kayak aku ya, karena kan kita harusnya beresin dulu pekerjaan satu persatu, tapi aku orangnya kalau misalnya lagi males ya udah. Karena di rumah sendiri juga ya, ya udah kita simpan aja. Kadang aku udah dikeluarin kayak gini, simpan aja di wadah tempat ngegosok, disimpan. Lanjut kalau misalnya lagi pengen ngerjain dikerjain lagi, kalau sekarang lagi bete gitu kita simpan aja, dilanjut nanti besok-besokan lagi. Kadang kalau misalnya mau beresin lemari itu harus bener-bener mood ya, kalau misalnya lagi setengah-setengah mendingan gak boleh ya, daripada itu semua dikeluarin dan hasilnya kita tinggalin gak dikerjain lagi. Kadang kalau misalnya anak-anak lagi pengen apa tuh, pengen ditemenin gitu ya, nonton TV atau ditemenin ke warung, ditemenin main, ya udah kita tinggalin aja, daripada kita eh anak-anak itu main sendiri di luar ya, karena takut juga di luar sekarang banyak musim penculikan ya, karena aku orang tua yang cukup parno soal kayak gitu. Jadi anak-anakku kebanyakan diam di rumah, diem di sekitar aku. Kalau misalnya main harus dilihat, harus harus kelihatan dari pengawasan aku, nggak bisa jauh-jauh dari aku ya. Jadi aku mah orangnya nggak bisa jauh dari anak-anak. Nah ini kita lipatin, aku pisahin ya yang namanya kerudung, kemeja, jaket, semuanya. Kadang aku mah misalnya baru pulang, baru satu kali pakai, langsung aja aku simpan di situ. Dan kadang aku lupa itu teh baju bekas dipakai atau emang baju bersih ya. Mungkin hanya aku ibu-ibu yang teledor kayak gini ya. Buat teman-teman jangan diikutin ya, harus benar-benar kalau misalnya pakaian yang udah nggak dipakai atau bekas pakai jangan dimasukin lagi ke dalam lemari ya. Nah ini contohnya, karena aku lagi males jadi aku masukin aja ke dalam lemari dan hasilnya jadinya kurang rapi. Nah ini udah beres aja dan aku sudah mulai bete, kita masukin ke dalam lemari ya. Lihat aja lemarinya nggak terlalu rapi ya teman-teman. Jadi kalau aku biasanya aku bagian yang sering dipakai itu disimpan di depan, dan bagian yang nggak terlalu sering dipakai aku simpan di belakang. Jadi nggak terlalu acak-acakan ya teman-teman. Dan ini video pas waktu buka puasa, kita bongkar dulu kue bikinan aku ya, simple tapi enak dan mirip kayak jajanan di pasar, rasanya nggak jauh beda ya. Nah ini rasanya manis gurih, pokoknya asam-asam gitu, ada karena dari pisang tanduknya. Makasih udah nonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.